Episode 1 dari Serendipitous Embrace dimulai dengan seorang perencana keuangan bernama Kang Hu-yong yang kembali dari Amerika Serikat ke Korea Selatan setelah 10 tahun untuk urusan bisnis. Di Korea, ia tinggal di rumah pamannya, Baek-wook, untuk sementara waktu. Setelah itu, Hu-yong pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan seseorang. Saat sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang wanita yang duduk tepat di depannya. Wanita ini memperkenalkan dirinya pada Hu-yong bahwa dia adalah Lee Hong-ju. Ternyata Hong-ju mengira Hu-yong adalah teman kencan butanya, Son Kyung-taek. Hu-yong sempat tertegun sebentar melihatnya dan teringat pada wanita yang pernah memberikannya surat cinta waktu SMA. Ia ternyata mengenali Hong-ju dan memastikan lagi apakah dia benar Lee Hong-ju yang dia kenal? Kemudian, orang yang ditunggu oleh Hu-yon datang. Ia adalah Oh Mi-soo. Di sini, Hong-ju baru sadar kalau dia salah mengenali teman kencan butanya dan minta maaf, lalu pergi. Oh Mi-soo yang bertemu dengan Hu-yong adalah sepupu dari Joseph, teman dan kliennya yang ada di Amerika Serikat. Saat Mi-soo sedang mengajak Hu-yong berbicara, Hu-yong terus-menerus memandangi Hong-ju yang sedang bertemu dengan teman kencan butanya. Mi-soo yang sadar akan hal itu bertanya pada Hu-yong, apakah wanita itu adalah mantan pacarnya? Sepertinya dia tidak mengenalinya. Hu-yong hanya menegaskan kalau dia adalah teman SMA-nya dulu. Melihat Hong-ju dan Kyung-taek keluar dari kafe, Hu-yong mencoba mengikutinya. Tapi pasangan kencan buta itu sudah tidak ada lagi. Mereka sudah pergi. Hu-yong bertanya-tanya, apakah benar Hong-ju tidak mengenalinya? Setelah itu, Hu-yong dan Hong-ju mengakhiri kencan mereka masing-masing. Dalam perjalanan kembali ke rumahnya, Hu-yong mendapat telepon dari Joseph. Joseph bertanya-tanya, mengapa Hu-yong mengakhiri kencan dengan Mi-soo begitu cepat, dan bertanya apakah dia akan kembali ke Amerika sebelum pesta perusahaan. Ia juga menyarankan Hu-yong untuk bertemu dengan orang-orang yang dia rindukan sebelum kembali ke Amerika. Hal itu pun membuat Hu-yong teringat pada Hong-ju. Tapi, ia menegaskan pada Joseph kalau tujuannya kembali ke Korea hanya untuk bekerja, lalu menutup teleponnya. Di tengah perjalanan, saat berada di lampu merah, Hu-yong melihat Hong-ju duduk di halte bus dan teringat kembali saat mereka berdua masih di SMA. Kilas balik memperlihatkan Hong-ju muda memberikan surat cinta kepada Hu-yong dan memintanya untuk membalas suratnya. Kembali ke masa kini, sebuah bus datang. Hu-yong pun mencoba memanggil Hong-ju, berharap dia akan ikut masuk ke mobil bersamanya. Tetapi ia harus kecewa karena dia tidak melihat Hong-ju ada di halte bus. Awalnya Hu-yong berpikir kalau Hong-ju sudah naik bus. Ternyata Hong-ju sedang makan cemilan di kedai tteokbokki dan mengikutinya. Di sini Hu-yong mencoba mengobrol dengan Hong-ju dan menyadari bahwa Hong-ju sengaja menghindarinya. Hong-ju akhirnya bertanya kepada Hu-yong, apakah dia masih berhubungan dengan teman sekelas mereka? Dia meminta nomor telepon Hu-yong dan menyarankan agar dia bertemu dengan teman-teman lamanya saat dia berada di Korea. Hong-ju bilang kalau teman-temannya mungkin akan senang bisa melihatnya kembali. Lalu Hu-yong balik bertanya, apakah Hong-ju juga senang bisa bertemu dengannya kembali? Hong-ju terkejut dan memuntahkan kaldu ikan yang sedang diminumnya ke mantel Hu-yong. Kemudian bus yang ditunggu oleh Hong-ju pun datang. Ia pun terburu-buru membayar pemilik kios untuk makanan ringan dan meminta Hu-yong menggunakan sisa uang kembaliannya untuk mencuci mantelnya sambil bergegas naik bus pulang. Ternyata pemilik kios memberi Hu-yong kembalian yang jumlahnya sangat kecil, yaitu 500 won. Pemilik kios juga memberitahu Hu-yong bahwa mobilnya diderek karena ia salah memarkirnya di dekat halte bus. Setelah sampai di rumah, Hu-yong bertanya-tanya mengapa Hong-ju tidak mengiriminya pesan teks kepadanya. Ia terlihat cukup berharap kalau Hong-ju akan menghubunginya setelah tadi ia memberikan nomor HP-nya. Kemudian Hu-yong teringat kembali bagaimana kejadian pertama kali ia bertemu dengan Hong-ju. Dulu, saat keduanya masih di sekolah SMA, Hu-yong bertemu Hong-ju untuk pertama kalinya saat dia sedang tidur pulas di bus dalam perjalanan ke sekolah.
Sopir bus meminta Huyong untuk membangunkan Hongju karena mereka satu sekolah. Dalam perjalanan mereka masuk ke sekolah, Hongju mencoba memanfaatkan cedera pergelangan kaki Huyong untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman karena terlambat. Dia juga memanfaatkan momen itu sebagai kesempatan untuk menaruh novel romannya di tas Huyong. Kim Bok-nam, guru yang bertugas untuk menghukum siswa yang telat, menegur Hongju karena terlambat, tetapi mengizinkan Huyong masuk ke dalam sekolah tanpa hukuman apapun karena kakinya sedang sakit. Hongju pun sangat kesal melihat Huyong tersenyum saat ia dihukum karena terlambat. Di kelas, Huyong menemukan buku Hongju di tasnya yang merupakan novel roman yang ditulis oleh seseorang bernama Bang Joon-ho. Saat sedang memperhatikan buku tersebut, ia dipanggil oleh guru untuk menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Ternyata Huyong adalah anak yang pintar matematika. Ia pun berhasil mengerjakan soal tersebut. Guru pun memujinya karena menjadi siswa terpandai di kelas. Pada saat yang sama, Hongju berada di taman dan melambaikan tangan kepadanya. Kembali ke masa kini, Hongju sedang menelpon Kim Hae-ji. Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Huyong tadi dan Hae-ji bertanya banyak hal tentang Huyong kepadanya. Lalu, kembali ke masa SMA Hae-ji dan Hongju. Ternyata Huyong adalah cinta pertama Hae-ji. Hae-ji memberitahu Hongju bahwa ia menyukai Huyong. Tapi, Hongju tidak suka dengan Huyong karena ia bersikap jahat padanya pagi tadi. Tetapi, Hae-ji meminta bantuan temannya itu untuk mengungkapkan perasaannya pada Huyong. Hae-ji meminta Hongju untuk memberikan surat cinta kepada Huyong atas namanya. Hongju menurut dan meminta Huyong untuk membalas surat temannya. Huyong terkejut dengan kejadian itu dan menganggap Hongju menarik. Kembali ke masa kini, Hongju mengakhiri telepon dengan memberikan nomor Huyong kepada Hae-ji. Keesokan harinya, Huyong datang ke perusahaan keuangan Rock Asset tempat pamannya. CEO Baekwook memperkenalkannya kepada staf. CEO Baek mengungkapkan bahwa Huyong seorang jenius matematika yang akan membantu perusahaan mereka. Di sini, Huyong masih tampak kesal karena Hongju meninggalkannya begitu saja setelah percakapan mereka malam sebelumnya. Kemudian mereka masuk ke ruangan CEO. CEO Baek bertanya-tanya mengapa Huyong tampak kesal dan terkejut mengetahui tentang cinta pertama keponakannya. Di sini, CEO Baek juga baru tahu kalau mobil barunya yang dipinjam oleh keponakannya itu diderek karena melanggar parkir sembarangan. Saat CEO Baek sedang asik menginterogasi keponakannya tentang cinta pertamanya dan mobilnya yang diderek paksa, Huyong mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan dia menjawabnya. Yang membuatnya kecewa, dia berbicara dengan Hae-ji, bukan Hongju, orang yang dia tunggu untuk menghubunginya. Sebenarnya, saat itu Hae-ji dan Hongju sedang bersama di sebuah taman. Lalu, Hae-ji bertanya, apakah Huyong bersedia bertemu sambil minum? Tanpa ragu, Huyong setuju untuk bertemu Hae-ji, Hongju, dan teman mereka yang lain, yaitu Sang Pil, untuk minum. Pada malam reuni, Hae-ji muncul di restoran Sang Pil dengan dandanan yang menawan. Sang Pil merasa aneh karena seorang guru bahasa Inggris SMA berpakaian merah muda dan bercanda tentang memberitahu Huyong tentang banyaknya operasi plastik yang telah dilakukannya pada wajahnya. Saat kedua sahabat itu bertengkar, Huyong pun muncul. Sang Pil memeluk teman lamanya itu dan ketiganya mulai minum. Sementara Sang Pil juga sambil melayani para tamu. Huyong terus bertanya-tanya, kenapa Hongju belum datang dan menunggu Hongju muncul. Sampai Hae-ji mabuk pun, Hongju masih belum muncul. Sementara itu, di tempat lain, bos Hongju, produser Lee, memintanya untuk memberikan hadiah kepada sutradara Kim yang sedang menghadiri pesta perayaan salah satu proyeknya. Hongju pun pergi ke pesta dan memberikan hadiah itu kepada sutradara Kim atas nama bosnya. Sutradara Kim memaksa Hongju untuk jangan buru-buru pergi dan memperkenalkannya kepada Bang Joon-ho. Padahal ia sudah kenal sejak lama. Joon-ho adalah cinta pertamanya
dan penulis novel favorit Hongju saat ia masih remaja. Beberapa saat kemudian, Hongju muncul di restoran dalam keadaan mabuk. Ia hendak menceritakan kepada Sang Pil bagaimana ia bertemu dengan cinta pertamanya. Tetapi, perhatiannya teralih ketika Sang Pil menyuapinya ayam pedas. Huyong terhibur oleh kejenakaan Hongju karena ia sedang mabuk dan kepedesan. Akhirnya, Sang Pil meminta Huyong untuk mengantar Hongju pulang karena mereka tinggal berdekatan. Huyong mengantar Hongju pulang dan keduanya melewati sekolah SMA mereka dan mengobrol tentang pertemuan pertama mereka. Hongju memperhatikan bahwa Huyong sekarang lebih banyak tersenyum dibandingkan saat mereka masih remaja. Ia juga menambahkan kalau Huyong muda dulu seperti tanpa emosi dan tidak manusiawi yang membuat Huyong semakin tersenyum. Hongju menyarankan agar keduanya mencoba berteman sekarang setelah dewasa. Huyong menerima tawaran Hongju dan keduanya berjalan pulang. Huyong dan Hongju membicarakan tentang cinta pertama dan Hongju membandingkan perasaan itu dengan makanan beku. Hongju mengatakan bahwa makanan beku lebih baik disimpan di dalam freezer karena setelah mulai mencair, makanan itu akan membusuk jika tidak dikonsumsi semuanya. Begitu keduanya tiba di rumah Hongju, dia memberikan Huyong semangkuk ramen kesukaannya dan cemilan beku sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantarnya pulang. Hongju melihat Huyong mengikutinya sampai ke pintu rumahnya. Di sini, Huyong bilang bahwa makanan beku yang diberikannya sudah mulai mencair saat episode berakhir. Ini seperti mengungkapkan perasaannya saat ini secara tersirat. Dan disinilah episode 1 berakhir. Episode 2 dari Serendipitous Embrace dimulai dengan Hongju yang baru saja bangun setelah mabuk berat pada malam harinya. Ia ingat kalau dirinya mabuk di pesta sutradara Kim dan pergi ke restoran Sang Pil. Dalam keadaan kesal dan mabuk karena Junho tiba-tiba muncul dalam hidupnya lagi. Hongju pun merasa malu saat mengingat kembali interaksinya dengan Huyong tadi malam saat mengantarnya pulang. Kemudian, Heji datang ke rumahnya untuk mengajak Hongju sarapan, sekaligus mencari tahu apa yang terjadi padanya tadi malam. Pada saat yang sama, Huyong sedang sarapan dengan pamannya, dan pamannya bertanya tentang bagaimana pertemuan Huyong dengan cinta pertamanya. Kemudian, CEO Beck menyarankan untuk mengundang tetangga mereka di lantai atas, yang tidak lain adalah Hongju, untuk sarapan. Huyong mengejutkan pamannya ketika dia menolak, tetapi tidak menjelaskan kenapa. Di restoran setelah sarapan, Heji marah ketika dia mengetahui bahwa Junho telah kembali ke Korea Selatan setelah meninggalkan Hongju. Dia kesal dengan keberaniannya muncul kembali di depan Hongju setelah apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Di rumah, Hongju memberitahu sahabatnya bahwa dia bersikap tenang di depan Junho. Lalu, Hongju bertanya, apakah Heji sudah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Huyong? Heji menyebutkan Huyong masih tampan seperti dulu, tetapi Hongju tidak setuju. Lalu kita diajak untuk kembali ke saat mereka SMA. Di sini, Heji muda menangis karena Huyong tidak menanggapi 10 surat cinta yang diberikannya dengan bantuan Hongju. Ketika Huyong tidak menanggapi satupun surat, Hongju menyarankan agar Heji menulis surat terbuka kepadanya. Suatu hari, Huyong menemukan sebuah pengakuan cinta yang ditulis oleh inisial HJ di papan tulis kelasnya. Teman-teman sekelas Huyong, termasuk Sang Pil, menggodanya tentang hal itu. Tetapi Huyong hanya menghapus catatan itu tanpa bereaksi apapun. Kembali lagi ke masa sekarang, saat Hongju memberitahu Heji betapa menyebalkannya Huyong dulu karena tidak pernah menanggapinya. Kemudian, Heji mengklaim bahwa sudah menjadi takdirnya bahwa ia fasih berbahasa Inggris sekarang setelah Huyong muncul dalam kehidupan mereka kembali. Ia menambahkan bahwa mungkin ia ditakdirkan untuk pindah ke Amerika Serikat bersama Huyong dan mereka pun menjadi heboh. Pada saat yang sama, Huyong meminta CEO Beck untuk menelpon Hongju. Ia meminta ke CEO Beck untuk membuat Hongju mau menemaninya jalan-jalan besok. Lalu, CEO Beck menelpon Hongju dan memintanya menemani keponakannya yang baru saja datang dari Amerika Serikat untuk diajak jalan-jalan besok.
Hongju berasumsi bahwa CEO Baek sedang membicarakan keponakannya yang dulu fotonya pernah diperlihatkan kepadanya dan ia pun setuju. CEO Baek meminta Hongju untuk mengajak Heji juga karena ia berasumsi bahwa Heji adalah gadis yang disukai oleh Huyong. Tapi Heji menolak karena dia punya agenda sendiri besok. Keesokan harinya, Hongju datang ke rumah CEO Baek sambil berpikir bahwa ia akan jalan-jalan dengan seorang anak gadis kecil. Tetapi ia terkejut melihat Huyong ada di sana. Meskipun perkiraannya salah, Hongju tetap setuju untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Huyong. Sebelum berangkat, Hongju sempat menghubungi Heji untuk mengajaknya ikut juga. Tapi Heji tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Heji mencoba menghabiskan liburan dengan rencana ingin ke tempat pijat. Ternyata, tempat pijat langganannya sedang penuh ketika dia menghubungi untuk reservasi. Lalu, tiba-tiba dia malah diajak jalan-jalan bersama ayahnya dan temannya. Di jalan, Hongju bertanya pada Huyong ingin jalan-jalan kemana, karena ia bingung harus kemana karena rencana awal yang disusunnya adalah untuk keponakan CEO Baek yang dikiranya masih kecil. Akhirnya, Huyong pun mengatakan kalau dia tidak keberatan dengan rencana awal itu. Pertama, Hongju mengajak Huyong ke taman bermain. Hongju mengajak Huyong menaiki berbagai wahana dan menyadari bahwa Huyong lebih banyak tersenyum daripada saat mereka masih di sekolah dulu. Di sini, Hongju masih terus mencoba menelpon dan mengirim pesan kepada Heji, tetapi Heji ternyata lagi naik gunung bersama ayah dan temannya. Jadi, Heji tidak bisa menjawab telepon ataupun membalas pesan dari Hongju. Lalu saat sedang duduk beristirahat, Huyong mendapat pesan teks dari CEO Baek yang bertanya apakah dia menikmati hari bersama cinta pertamanya, Heji. Padahal Heji tidak ikut bersama mereka karena ada kegiatan lain. Huyong pun mengabaikan pesan itu dan malah pergi makan ramen pedas dengan Hongju. Dia menantang Hongju dengan asumsi Hongju tidak tahan pedas. Yang mengejutkan Huyong, Hongju memenangkan tantangan tersebut dan dia setuju untuk melakukan apapun yang diinginkan Hongju. Sesuai dengan janji, Hongju meyakinkan Huyong untuk menggunakan hanbok. Ia menggunakan pakaian raja dan Huyong dipaksa untuk menggunakan baju kasim. Lalu, keduanya berfoto bersama sampai malam. Saat keduanya hendak pulang, hujan mulai turun. Di dalam mobil, Hongju melihat foto-foto yang telah mereka ambil dan meminta Huyong untuk sering mengunjungi Korea Selatan karena menyenangkan bisa bertemu dengannya. Di sisi lain, Junho datang untuk bertemu dengan kerabatnya, yaitu orang tua Heji. Di rumah orang tuanya, Heji mengkonfrontasi Junho karena telah mempermainkan perasaan Hongju. Setelah itu, Huyong memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Hongju dan mengajaknya ke Sungai Han, berharap bisa makan ayam goreng sambil menyaksikan lampu-lampu malam. Karena hujan, Huyong dan Hongju menyaksikan Sungai Han dari dalam mobil tanpa ada kios ayam yang terlihat. Di dalam mobil, Huyong dan Hongju juga membahas tentang interaksi mereka di malam saat Hongju mabuk berat. Hongju meminta maaf pada Huyong karena ia merasa sudah kelewatan. Kemudian, Hongju secara tidak sengaja menurunkan kaca jendela yang menyebabkan air hujan masuk ke dalam mobil. Huyong pun mencoba menaikkan kaca jendela. Huyong mendekat seolah ingin menciumnya, tetapi Hongju memintanya untuk kembali ke tempat duduknya dan mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Hongju dan Huyong terus saling melirik. Begitu mereka tiba di luar rumah CEO Baek, Huyong meraih lengan Hongju untuk melindunginya dari hujan. Hongju merasa canggung dan meminjam payung untuk pulang. Huyong mengajaknya untuk makan ayam goreng bersama. Hongju pun setuju, tetapi langsung pergi naik ke atas kembali ke rumahnya, bertanya-tanya bagaimana suasana antara dirinya dan Huyong tiba-tiba berubah. Lalu kembali ke masa lalu. Waktu SMA, Hongju memarahi Huyong dan mengancam akan menendangnya karena mengabaikan surat cinta Heji. Kemudian, Huyong memberitahu Hongju bahwa tidak menanggapi suratnya adalah caranya untuk menolak perasaannya. Seluruh sekolah mengetahui kejadian itu, dan Sang Pil menggoda Huyong. Ia bertanya-tanya mengapa Huyong belum menolak Heji.
Sang Pil bertanya kepada Huyong apakah ia suka berinteraksi dengan Hongju setiap kali ia memberinya surat-surat Heiji. Huyong teringat kembali saat-saat Hongju mengejarnya untuk memberinya surat-surat dari Heiji. Suatu hari, Huyong sedang berada di perpustakaan ketika ia mendapati Hongju sedang tertidur. Ia menyelamatkan Hongju dari ketiduran dan membenturkan kepalanya ke meja. Huyong membaca surat permintaan buku yang ditulis Hongju. Ia mengeditnya sehingga perpustakaan sekolah akan membeli buku yang ingin dibaca oleh Hongju. Setelah itu, kembali ke masa sekarang saat Huyong memikirkan cara untuk membuat Hongju mau berteman akrab dengannya. Keesokan harinya, Hongju mulai bekerja kembali seperti biasa dan dipanggil ke ruangan bosnya. Bos Hongju memberitahu bahwa ia akan bekerja dengan seorang penulis untuk proyek animasi baru perusahaan mereka. Ternyata penulis itu adalah Junho yang sedang berada tepat di depannya. Kilas balik ke 3 tahun lalu menunjukkan Junho meninggalkan Hongju tanpa memberitahu kemana dia pergi dan kenapa. Hongju mengejarnya di bandara, tetapi tidak mendapat tanggapan darinya. Kembali ke Hongju di masa kini, yang masih terluka oleh kejadian itu, menolak untuk menawarkan bantuan apapun kepada Junho dan mengaku akan sangat sibuk dalam hal memproduksi proyek animasinya, jadi tidak akan ada waktu untuk membantu Junho jika Junho mencoba untuk meminta bantuannya dalam proyek mereka. Sementara itu, di kantor Rock Asset, Huyong memberitahu CEO Beck bahwa dia tidak akan naik pesawat kembali ke Amerika Serikat dan akan memperpanjang masa tinggalnya selama seminggu lagi dengan alasan belum menyelesaikan pekerjaannya di sini. Sementara itu, Hongju mengobrol dengan Junho di kafe terdekat setelah pertemuan mereka dengan bosnya berakhir. Junho memberitahu Hongju bahwa dia kembali untuknya dan menjelaskan bahwa dia tiba-tiba meninggalkan negara ini untuk meneliti novel barunya. Lalu, Hongju memberitahu Junho bahwa tidak masalah mengapa dia kembali karena mereka tidak lagi bersama. Junho berpendapat bahwa mereka tidak resmi putus, yang berarti bahwa mereka masih bersama. Di luar saat ingin pergi ke suatu tempat, CEO Beck yang masih bingung dengan keputusan Huyong mencoba mencecar Huyong dengan pertanyaan apakah alasannya untuk tetap tinggal lebih lama di sini karena cinta pertamanya. Huyong mencoba untuk tidak menanggapi pamannya itu. Pada saat yang sama, Huyong melihat Hongju di kafe bersama Junho. CEO Beck memberitahu bahwa pria itu adalah mantan pacar Hongju yang telah menghancurkan hatinya. Hongju meninggalkan kafe dan Junho mengikutinya. Saat mereka bertemu dengan CEO Beck dan Huyong, Junho mencoba meraih tangannya, membujuknya untuk berbicara dengannya, tetapi dia menariknya. Huyong menengahi pembicaraan itu dan meraih tangan Hongju sambil berpura-pura menjadi pacarnya. Hongju menggunakan kesempatan itu dan berjalan pergi sambil bergandengan tangan dengan Huyong. Episode ini berakhir dengan epilog di mana Huyong muda sedang menghibur Hongju dengan ramen saat ia sedih Junho akan pergi wajib militer.